situasi-situasi yang dipadukan. Di satu sisi, peran hari ini menampilkan situasi duka. Di sisi lain juga menampilkan situasi duka. Ada penerimaan, tapi juga ada penolakan. Kita bertanya mengapa justru pada Minggu Palem ada sisipan tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Jawabannya sederhana, adalah Allah menegaskan, menggambarkan bahwa peristiwa hari ini adalah penyingkapan atau gambar tentang apa yang nanti akan dialami oleh Tuhan Yesus dalam rahasia besar. Oleh karena itu tindakan-tindakan simbolis ketika Yesus masuk mengendarai keledai, disambut dengan teriakan Hosana Putra Daud, orang banyak gambarkan pakaian dan lain sebagainya. Itu juga adalah gambaran tentang apa yang nanti akan dialami oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua, sisipan kisah sengsara di dalam Minggu Palem ini mau menegaskan kepada kita bahwa kejayaan seseorang tidak ditentukan oleh tepuk tangan, tidak ditentukan oleh sorak-sorai, tapi ditentukan oleh penderitaan dan pengorbanan, berjuang. Dan Yesus mau menegaskan bahwa di akhir dari penderitaan selalu ada sukacita. Oleh karena itu, mari kita merenungkan tindakan-tindakan simbolis yang ditampilkan dalam peristiwa iman hari ini. Yang pertama, Yesus masuk kota Yerusalem dengan mengendarai keledai. Satu pesan bagi kita bahwa ternyata Yesus menaklukkan kuasa maut dan memenangkan kita, memperdekakan kita dari dosa, tidak pakai perang, tidak pakai kekerasan, tapi pakai jalan damai, pakai kelembutan. Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa segala persoalan tidak bisa diselesaikan dengan perang, karena perang akan melahirkan perang, damai akan kita melahirkan damai. Itu poin pertama. Poin yang kedua, orang banyak menghamparkan pakaian. Itu tanda kehormatan dan tanda penyerahan diri. Yesus hari ini mengingatkan kita supaya dalam hidup kita belajar dari Tuhan Yesus yang dari awal sampai akhir seluruh hidupnya diserahkan kepada Bapaknya. Bahkan di atas kayu salib dia katakan, kepada aku serahkan nyawa, roh. Tindakan orang-orang banyak hari ini secara simbolis mau mengajarkan kepada kita bahwa penyerahan diri kepada Tuhan tidak sifatnya momental. Hanya saat senang kita datang, menguntungkan kita datang. Tapi saat-saat tidak menguntungkan kita menghindar dari Tuhan Yesus. Maka membuka pakaian adalah tanda penyerahan, ajak itu supaya dalam hidup jangan berhenti untuk persembahkan, serahkan diri pada kehendak Tuhan. Goyangkan pakaian atau tinggalkan pakaian adalah juga simbol pertobatan. Tinggalkan kemanusiaan yang kita yang lama dan mengenakan pakaian baru yang Kristus sendiri, yakni kebenaran, hidup dalam damai, hidup dalam kesucian. Ya. Poin yang ketiga, banyak orang bersorak-sorai, Hosana Putra Daud. Dalam sekejap hitungan menit berubah, salibkan dia, salibkan dia. Ini adalah potret dari kehidupan kita yang mudah berubah. Iman kita ditentukan oleh mood. Kalau mood baik ya saya mau, kalau mood tidak baik ya saya tidak mau. Iman kita tidak bisa ditentukan oleh situasi dan kondisi. Hari ini ya, besok tidak. Iman Kristen adalah iman yang komitmen. Mau dalam situasi apapun orang tetap harus setia. Maka seruan Hosana Putra Daud lalu kemudian berubah menjadi salibkan dia adalah panggilan Kristiani bagi kita sekalian supaya selalu komitmen dalam hidup. Yang tadi syarat iman tidak ditentukan oleh mood, tapi kesetiaan, komitmen untuk mengikuti dia dalam situasi suka maupun di dalam situasi duka. Yang ketiga, lampayan Palem. Palem yang ada di hadapan kita yang Bapak-Bapak pegang memiliki makna yang cukup banyak, multimakna. Palem ini adalah satu jenis tumbuhan, satu jenis taman yang bertahan hidup. Dia bisa hidup dalam iklim yang panas juga yang subur, yang dingin. Salah satu kelebihan dari tumbuhan ini adalah bertahan terhadap
Kita menggunakan palen hari ini mau mengingatkan kita supaya kita juga bertahan, punya iman yang militan, yang tidak mudah goyah, tetapi berdiri kokoh dalam situasi apapun. Kita tetap harus berkokoh hidup, memiliki iman yang militan, yang bertahan, tidak mudah layu dan lain sebagainya. Daun ini juga adalah lambangnya, adalah simbol pengharapan hijau. Palma yang bapak-bapak, saudara-saudari pegang, sebentar pulang tidak hanya sekedar pacangan maksudnya, tapi itu menginspirasi kita supaya dalam situasi yang karut, yang sulit seperti apapun, kita tetap harus memiliki pengharapan bahwa dalam perjalanan menuju salib kita tidak berjalan sendirian, tapi kita selalu berjalan bersama Tuhan. Palen ini juga adalah simbol kemenangan. Ini biasa diperuntukkan untuk para martir, para pahlawan yang korbankan hidup mereka untuk kebaikan banyak orang. Dengan hari ini kita merayakan Minggu Palem, kita pegang palen itu berarti kita juga harus menyadari bahwa ketika Yesus gantikan kita untuk salibkan dirinya di atas kayu salib, bebaskan kita, tidak berarti bahwa kita bangku-bangku terus selesai. Tidak. Tetapi kita dipanggil juga untuk ambil bagian iman partisipatif yang menghadirkan diri dalam keluarga, dalam komunitas sebagai sarana pengorbanan untuk kebaikan dan keselamatan orang lain sesama kita. Dan ini ada dimensi pengorbanan. Ya. Kehadiran Kristen dan kehadiran yang berdaya guna. Beliau pengorbanan, pikiran, hati, perasaan kita yang kita korbankan itu memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu paling. Ya. Paling juga adalah simbol pengampunan dan keterbukaan seperti jari. Itu gambaran tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia terbuka untuk kita semua. Semua orang punya hak untuk mendapatkan keselamatan tanpa kecuali. Dia tidak mendengam, menyimpan dosa-dosa kita, tapi dia lepaskan. Simbol. Dia melepaskan dosa-dosa. Simbol pengampunan. Maka lewat perayaan hari ini, mari kita belajar dari daun palen yang kita pegang. Belajar untuk bertekun dalam iman dalam situasi apapun. Belajar untuk memiliki pengharapan. Belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat bagi orang lain dan pengorbanan untuk hidup kita setiap hari. Dan yang terakhir, pribadi-pribadi yang siap mengampuni kesalahan. Disitulah kesejatian kita sebagai orang Katolik diuji. Saya pikir itu saja bahan-bahan refleksi yang kita temukan dalam perayaan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.